juga udah saya bilang siapin ambulan langsung ke rumah sakit yang terdekat gitu. Oh jangan ya Allah, jangan gitu. Mungkin udah yang apa ya, memang kita ikhlas ya, tapi Allah jangan ya Allah, berikan kesempatan kami memperbaiki diri. Indonesia sejak dulu sebuah bangsa yang aman, damai. Sejak masuknya kaum-kaum intoleran, kaum radikal, kaum penyesat yang mengajarkan tentang kebencian. Mereka, kaum intoleran ini dengan mudah mengkafirkan orang, dengan mudah mencap kelompok orang lain yang berbeda halal untuk dihabisi. Kaum-kaum intoleran yang kemudian menjadi guru dan menjadi penyesat atas anak-anak muda kita. Ketika sekelompok orang menganggap mereka adalah syuhada dan syahid, bagi saya mereka ini adalah sampah neraka yang memang upahnya adalah neraka. Sampah-sampah neraka ini memang harus kita habisi. Baik para pendukungnya dan para simpatisannya yang memang semakin banyak di negeri ini. Radikalisme semakin subur tumbuh karena banyak yang mengajarkan, dan semakin banyak yang mengajarkan bahwa perilaku sesat seperti ini adalah jalan menuju surga, dan kebodohan itu semakin subur. Tetapi pertanyaannya, mengapa bukan para guru-guru itu yang pertama sekali mati untuk syahid dan kemudian masuk surga? Mengapa bukan anak-anak mereka lebih dulu yang mereka suruh untuk syahid dan masuk surga? Mengapa orang lain yang disuruh? Buat ibu desa yang meremehkan dan melecehkan keyakinan kami, ibu desa yang lahir dari seorang ibu beragama Hindu Bali, serta dari leluhur Bali, dan mengatakan di Bali tempat berkumpulnya para setan. Apakah ibu mengerti apa itu Brahma Wisnu Siwa? Itu semua melambangkan keharmonisan. Apakah agama ibu mengajarkan dan menjelekkan agama orang lain? Ingat Bu Desa, yang terlihat suci belum tentu suci. Belajar agama dulu lebih dalam, baru berceramah. Ingat, karma itu nyata, leluhur Bali tidak buta. Sikap intoleransi, fanatisme berlebihan, atau kecenderungan untuk menjadi radikal bahkan, itu bukan hanya monopoli satu agama saja. Semua agama memiliki potensi seperti itu. Saya berharap aparat penegak hukum segera memprosesnya itu agar tidak menimbulkan kericuan-kericuan atau reaksi-reaksi yang kita semua tidak inginkan. Baik Bapak Ibu, kenapa saya masuk Islam? Yang saya takutkan, Hindu itu adalah reinkarnasinya. Ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Kayak cerita anak kecil didongengin saya. Ya, selalu begitu. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang. Hidup setelah mati Islam dengan hidup setelah mati Hindu, punya dibuang, udah gitu disembah, numitis kembali. Lahir, hidup, mati, kayak benang kusut. Beda doa saya waktu Hindu dengan waktu Islam. Islam itu sejuknya luar biasa. Begitu diniatkan saja, Allah langsung ada. Tidak pernah ada orang kafir mampu melawan Islam, kalah kafir. Orang kafir berjuang, berperanglah, berjihad melawan mereka dengan jihad yang besar. Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Itu Tuhannya Kristen. Lihat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu, mau ceramah keras atau pendek? Panjang atau pendek? Nah. Itu Jokowi, itu presiden kita.
Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah, ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Tapi lengser dulu, bebaskan Habib Rizik. Ajak mereka berdoa, didoakan apa? Supaya Jokowi lengser. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Kalau hitam keturunan monyet. Boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos. Masuk surga nggak boleh. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun. Perawan selama-lamanya. Berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Bencana. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk persiapan masuk surga gitu. Dan persiapan masuk surga cara yang paling cepat adalah kalau kamu mati dengan cara mati syahid. Di dalam konsep mereka ini syahid. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya juga yang paling bertanggung jawab itu harusnya ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan kayak gitu. Mana ada orang yang ngaku ustadz yang bilang bahwa surga itu tempatnya janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, disampaikan di TV, di ruang publik. Dan orang senang dengan itu. Demi Allah, saya yang akan bersaksi di akhirat nanti yang memaksakan para pemerintah tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rizik Syihab itu bukan Habib. Dia hanya preman berjubah, preman bersorban. Kayaknya si Rizik ini kalau lihat ya, dia ini kayaknya kurang cat mesum. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan Soekarno. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Hal dia minoritas, dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek dia masih jadi penguasa lah, takut. Nanti demo lagi nih, kalau Ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Kemudian menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo, Cina lo, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Nah, itu repot deh. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, dia tanya. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu. Ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish. Orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Seluruh doa, seluruh kasih sayang buat suami saya, doa-doa dari para sahabat, para guru, para ulama, para rekannya dari suami saya juga semua keluarga, alhamdulillah mulai membaik. Alhamdulillah masih observasi, tapi lagi dicek lagi karena masih ada batuknya, masih ada pusingnya, masih banyak kelelahan-kelelahan lain yang memang harus diobati gitu. Jadi hari ini kita masih dirawat di rumah sakit. Kita lagi diperiksa jantung sama dokter spesialis jantung karena memang ada indikasi Ustaz sesek gitu. Tiba-tiba kan lagi tausiah terus pingsan, ada sesek dari jantung, lagi dicek juga tadi ada pneumonia karena memang kelelahan juga gitu. Jadi ada radang gitu ya, jadi bisa kalau kita orang tua itu masuk angin yang memang udah terlalu lama, terus ya mengakibatkan memang akhirnya jadi drop gitu ya. Ya jadi memang beberapa hari kebelakang itu saya kan di Jakarta memang tidak ikut dakwah beliau. Kebetulan beliau dakwah ini udah hampir 1 bulan lebih di daerah Riau, Medan, Makassar dan sekitarnya saya nggak ikut. Tapi ketika beliau telepon kok aku nggak bisa istirahat gitu. Jadi badan capek tapi nggak bisa tidur gitu. Saya bilang mungkin Abi kebanyakan vitamin karena memang Abi kan di rumah itu selalu paling rutin konsumsi vitamin gitu. Nah katanya tetap udah dikurangin dosisnya pun masih terus berdebar gitu kan. Saya bilang oh ya udah istirahat aja istirahat. Nah 2 hari setelah itu Abi drop di rumah sakit, diinfus tapi nggak dirawat. Saya harus berangkat gitu, udah punya perasaan nggak enak. Nah saya berangkat aja. Terus pas udah hari pertama masih baik tuh, tapi kondisinya emang Abi udah yang ngedrop, badannya udah yang lesu, terus keringet dingin. Saya khawatir, saya bilang nih udah
ini apa namanya, kita ganti hari aja, jadi Abi istirahat aja 2 hari ini. Tapi karena beliau orangnya udah yang kalau udah komitmen pekerjaan itu mungkin terus diporsir terus gitu kan. Akhirnya saya obatin, dibalur apa segala macem, minum obat demam. Nah semalam itu sempat demam, tapi saya kasih obat panas, akhirnya reda. Nah keringatnya mulai keluar, saya pikir oh udah baik gitu, Bi udah baik ini ya gitu. Terus saya bilang udah ya jangan, kalau Abi nggak kuat udah jangan dakwah. Terus dia bilang enggak, ini kan memang jalan dakwah yang lagi dipilih oleh beliau, memang beliau nyaman dengan program wakaf Quran ke pelosok-pelosok gitu. Jadi ini nyawanya aku gitu, jadi aku pengen terusin dakwahnya ini. Oh ya udah dakwah, saya pikir baik-baik. Nah ternyata pas lagi doa di depan rame, ada apa tuh ya, kebetulan saya nggak pakai softline, nggak kelihatan. Pas dengar Ustaz Zaki, saya langsung ke depan. Pas ke depan itu saya lihat suami saya udah yang la ilaha illallah, udah bikin hati saya apa ya, ya Allah jangan gitu. Mungkin udah yang apa ya, memang kita ikhlas ya, tapi Allah jangan, ya Allah berikan kesempatan kami memperbaiki diri. Saya bilang bawa ke puskesmas karena memang lokasinya jauh dari Pekanbaru itu 3 jam. Saya bilang ke puskesmas, dari puskesmas kita coba observasi di apa namanya, di infus segala macam, ternyata belum pulih juga. Abi, saya tanya Abi itu masih yang la ilaha illallah, belum bisa diajak ngobrol. Akhirnya saya bilang, Abi saya bawa ke rumah sakit ya gitu. Abi ngangguk, nggak ngangguk juga. Udah saya bilang siapin ambulan, langsung ke rumah sakit yang terdekat gitu. Nah alhamdulillah di rumah sakit yang terdekat itu dikasih obat yang ke bawah lidah. Alhamdulillah udah mulai 10 menit kemudian udah mulai sadar, batuk-batuk gitu. Indonesia sejak dulu sebuah bangsa yang aman, damai. Hampir tidak pernah terdengar serangan-serangan teroris. Semakin banyak peristiwanya sejak masuknya kaum-kaum intoleran, kaum radikal, kaum penyesat yang mengajarkan tentang kebencian. Mereka, kaum intoleran ini dengan mudah mengkafirkan orang, dengan mudah mencap kelompok orang lain yang berbeda halal untuk dihabisi. Kaum-kaum intoleran yang kemudian menjadi guru dan menjadi penyesat atas anak-anak muda kita, hingga banyak sekali yang kemudian menjadi pelaku-pelaku terorisme. Saya menyebut bahwa terorisme ini sampah neraka. Ketika sekelompok orang menganggap mereka adalah syuhada dan syahid, bagi saya mereka ini adalah sampah neraka yang memang upahnya adalah neraka. Surga tidak ada tempat bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Surga hanya terbuka bagi manusia yang melakukan kebaikan. Sampah-sampah neraka ini memang harus kita habisi. Baik para pendukungnya dan para simpatisannya yang memang semakin banyak di negeri ini. Kita bagaimana bisa melihat bagaimana maraknya sekarang pihak-pihak yang membela perlakuan jahat. Mengapa ada jiwa-jiwa manusia yang berharap surga dengan membunuh orang lain? Inilah sebuah kesesatan yang ada. Radikalisme semakin subur tumbuh karena banyak yang mengajarkan, dan semakin banyak yang mengajarkan bahwa perilaku sesat seperti ini adalah jalan menuju surga. Dan kebodohan itu semakin subur karena banyak juga anak-anak muda kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang tergiur dengan iming-iming yang tidak jelas, tergiur dengan janji-janji yang memang sangat indah. Tetapi pertanyaannya, mengapa bukan para guru-guru itu yang pertama sekali mati untuk syahid dan kemudian masuk surga? Mengapa bukan anak-anak mereka lebih dulu yang mereka suruh untuk syahid dan masuk surga? Mengapa orang lain yang disuruh? Yang berikut adalah kita harus mendukung para petugas di lapangan yang bekerja. Jangan sampai para petugas-petugas kita di lapangan yang bekerja ini justru tidak mendapat dukungan dari masyarakat, justru dibenci oleh masyarakat, atau malah atas tekanan-tekanan pihak tertentu, para petugas kita yang bekerja ini malah dijadikan dan dipaksa menjadi tersangka. Ini akan mendegradasi mental para pejuang-pejuang kita di lapangan, para petugas kita di lapangan yang bekerja keras, bahkan mereka bertaruh nyawa untuk menghentikan semua
radikalisme, intoleransi, dan bentuk-bentuk terorisme ini. Akhirnya radikalisme, terorisme menjadi punya ruang gerak untuk tumbuh subur. Ini yang berbahaya. Publik yang selama ini mengklaim diri sebagai pegiat aktivis HAM, menggunakan HAM untuk melindungi dan menyalahkan aparat petugas. Ada yang berkata, apakah polisi tidak dia bekali ilmu melumpuhkan? Hei, bung, menembak mati itu juga adalah jalan untuk melumpuhkan. Karena apa? Teroris hanya butuh 1 detik untuk menekan tombol bom, duar meledak. Yang meninggal siapa? Warga yang tidak bersalah, bahkan mungkin petugas yang sedang bekerja. Apakah petugas harus bertanya kepada terorisnya, hei mas, mbak, Anda teroris ya? Anda bawa bom tidak? Senjatamu airsoft gun tidak? Kalau iya biar saya tembak, kalau enggak ya biar saya tangkap. Pemikiran macam apa itu? Inilah pemikiran-pemikiran yang kemudian dilepas ke publik dan banyak juga yang menerimanya. Kesimpulan bagi saya, kesampingkan HAM untuk para pelanggar HAM. Lawan tokoh-tokoh yang mendukung mereka, kita lawan siapapun mereka. Karena negeri ini warisan leluhur yang harus kita pertahankan. Sikap intoleransi, fanatisme berlebihan, atau kecenderungan untuk menjadi radikal bahkan, itu bukan hanya monopoli satu agama saja. Semua agama memiliki potensi seperti itu. Saya berharap aparat penegak hukum segera memprosesnya gitu agar tidak menimbulkan kericuan-kericuan atau reaksi-reaksi yang kita semua tidak inginkan. Nah, saya juga berharap semua tokoh agama, apapun agamanya, untuk kembali mendidik umatnya, kembali kepada substansi agama. Bagaimana agama itu menghargai perbedaan, bagaimana agama itu memandang keyakinan yang dimiliki oleh orang lain itu sebagai hak gitu ya, yang tidak boleh dipaksakan gitu. Nah, kepada seluruh masyarakat saya berharap tidak berpancing, karena selalu saja ada kelompok-kelompok atau orang-orang gitu ya yang memang sengaja ingin membuat situasi yang kondusif, situasi yang sudah baik ini menjadi Setelah memperhatikan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak, maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya mengakui dan menyadari bahwa pernyataan saya telah menyinggung dan melukai masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta kehidupan bersama antar umat bersama beragama yang harmoni di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta segenap masyarakat Indonesia atas pernyataan saya yang keliru. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian dan kesalahan saya ini. Namun demikian, saya sangat berharap masyarakat atau umat Hindu beserta masyarakat Indonesia dapat menerima pernyataan permohonan maaf saya ini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Demikianlah permohonan maaf saya ini disampaikan dengan penuh kesadaran dari hati lubuk yang paling dalam, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan kejadian ini telah menyadarkan saya untuk tidak mengulangi lagi. Ini merupakan suatu pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, kenapa saya masuk Islam? Ya, saya dari masih mungkin 5 tahun, berapa umur saya dulu, digendong bapak saya naik di Sungai di sini. Saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya. Di situ ada orang meninggal. Orang meninggal itu diaben, dibakar dan sebagainya. Dan saya udah ketakutan duluan. Kalau setiap saya ngelihat orang mati, saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Nah, dari situ saya sudah bercita-cita, tidak ngerti apakah agama saya doang. Saya tidak ngerti agama yang lain gitu. Akhirnya saya mencari tahu, kenapa kita tidak boleh membaca kitab suci Weda.
Di situ ada Yajurweda, Atharwaweda, ada 4 ya Bapak Ibu. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Nah, yang paling saya takutkan, kok ada ngaben kita dibakar. Siapa pencipta kita? Saya selalu bertanya, ini kita kasih otak, siapa yang menciptakan otak kita gitu loh. Padahal kita bisa berpikir dengan normal gitu. Itu masih kecil saya SD itu saya bertanya seperti itu. Kalau begitu ada kehidupan di kemudian hari, saya bilang gitu. Tidaklah, kata kakak saya, itu mah sebagai casing aja katanya, dibakar ya dibakar seperti burung sangkar, tempat burungnya dibakar ya itunya terbang ke atas, kayak cerita anak kecil didongengin saya, ya selalu begitu. Nah, berlanjut kemudian, apa arti ngaben? Ngabis-ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben kan seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Nah, saya berpikir juga di situ. Tengah malam bapak saya itu jam 2 selalu, kalau kita tuh sholat malam, kalau bapak saya tuh selalu sembahyang malam. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya, menyembah ide Sang Hyang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Ya kalau saya pribadi mengimplementasikan, mengasosiasikan bahwa, mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai potong ayam putih, hitam, disajikan di situ. Di depan rumah saya baru pulang dari Jakarta dulu, saja tuh terguling-guling. Wah, ini ada setan yang menjemput saya. Nah, saya masuk Islam, ada orang yang menyirami dengan kembang. Saya nggak mau saya sirami dengan kembang, Bapak. Saya masuk ke Bogor, teman saya ada di Bogor. Buat apa bapaknya nyiramin saya dengan kembang? Nggak ada di kampung saya itu mandi dengan kembang gitu. Akhirnya saya nggak berteman, saya jauhin temannya, ini udah musyrik. Saya pikir saya begitu. Sumpah saya kepada Allah gini, ya Tuhan, saya ini sudah bercebur basah. Mohon petunjukmu. Kun payakun, saya bilang gitu. Kun payakun itu dari mana dapatnya? Saya nguping gitu Pak. Nggak ngerti kun payakun itu apa. Ya. Terus satu lagi saya dengar lagi ceramah di masjid. Kalau orang hijrah itu mendingan keluar dari pulaumu, biar aman katanya gitu. Oh iya benar juga. Yang saya takutkan Hindu itu adalah reinkarnasinya, bukan manusianya yang saya takutkan. Reinkarnasi itu hidup setelah mati. Jadi roh kakek saya katanya numitis ke badan saya. Bagaimana mengeluarkan itu? Di tahun 2010 umroh udah 2 kali, yang kedua kalinya keluar. Mohon maafnya keluarnya hitam. Begitu saya puterin air jam-jamnya 7 kali, ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Hidup setelah mati Islam dengan hidup setelah mati Hindu, ini yang membuat saya takut Pak. Ini yang membuat saya takut. 8 tahapan yang kita harus hadapi. Tapi itu benar hidupnya di sana. Kalau saya wangsa Hindu dibakar dulu, bunya dibuang, udah gitu disembah, numitis kembali. Lahir hidup mati kayak benang kusut. Tapi kalau ini kan jelas, ya. Jadi Allah masih luar biasa ampunannya. Kita tuh salah, ada ampunan, ya. Jadi ya Allah, kalau kita salah Allah masih mengampuni. Tapi kalau saya puasa 24 jam, gak ada apa-apanya itu Pak, ya. Nah itu, jadi
beda doa saya waktu Hindu dengan waktu Islam. Islam itu sejuknya luar biasa. Begitu diniatkan saja, Allah langsung ada kenyataannya gitu. Beberapa kesamaan upacara-upacara masih Hindu terbesar di Jawa lari ke Bali. Di implementasinya Islam, tapi di upacaranya masih yang saya perhatikan, ya. Jadi ada orang bunting 7 bulan. Kenapa enggak ibunya menumbuhkan SDM yang unggul? Itu diupacarain. Salah itu, ya. Terus berikutnya meninggal, ya. Bingungnya Yasinnya itu nggak pernah putus-putus. Tadi pagi saya mengantar orang meninggal sebelah rumah saya. Ayo baca Yasin. Membaca itu selagi hidup, bukan sekarang. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di sekuritas ini, kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000, kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya, saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.